Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian, yaitu proposal penelitian. Kepada Bapak Agus Sukoco, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faradila Nurrahmawati dengan NIM 01219054 dari kelas manajemen A-01. Dengan judul penelitian saya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan terhadap sistem informasi manajemen keuangan atau SIMKEU Universitas Narotama, Surabaya, dengan studi kasus di kantor pusat Universitas Narotama. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, latar belakang penelitian, yang kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metode penelitian. Pertama, latar belakang penelitian. Sistem informasi dapat menambah nilai dari proses produksi, kualitas manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang sangat berguna bagi kegiatan suatu bisnis. Dengan kata lain, sistem informasi diadakan untuk menunjang aktivitas usaha pada semua tingkatan organisasi. Penggunaan sistem informasi mencakup sampai ke tingkat operasional untuk meningkatkan kualitas produktivitas operasi. Oleh sebab itu, sistem informasi harus bisa diterima dan digunakan oleh seluruh karyawan dalam organisasi sehingga pengeluaran dana yang besar untuk pengadaan sistem informasi akan diimbangi dengan hasil produksi yang besar pula. Hal tersebut dapat menimbulkan pemikiran akan kebutuhan berinvestasi dalam suatu informasi. Pradana 2015. Menurut Janis Arifiantika 2015, sistem informasi merupakan suatu sistem yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data terkait yang diproses secara manual ataupun dengan bantuan komputer. Secara umum, sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan gabungan berbagai elemen baik manusia maupun peralatan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan terkait pengambilan keputusan. Bondan Dwi Irianto 2013. Yang dimaksud dengan sistem informasi yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi mengajarkan landasan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Dan bisa juga sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Karena sistem informasi merupakan fokus utama dari studi untuk disiplin informasi dari organisasi informatika. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kepuasan pengguna sistem atau user satisfaction merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. Dikutip Sumarno 2003 merumuskan kepuasan dan membandingkan antara harapan dan kenyataan sebagai berikut. Jika harapan lebih kecil kenyataan maka sangat puas. Dan jika harapan sama dengan kenyataan maka puas. Jika harapan lebih besar kenyataan maka tidak puas. Kepuasan penggunaan dapat terpenuhi melalui kualitas produk atau misalnya jasa penelusuran, jasa rujukan, jasa ketersediaan informasi, dan harga informasi.
dan kesesuaian persepsi pengguna terhadap sistem informasi. Persepsi tersebut dapat terbentuk oleh tingkat pengetahuan, pengalaman, serta kebutuhan pengguna terhadap pelayanan jasa. Mewujudkan kepuasan pengguna bukanlah hal yang mudah dilakukan karena kepuasan pengguna sulit diukur dan memerlukan perhatian yang khusus. Upaya perbaikan atau penyempurnaan terhadap faktor-faktor layanan akan dapat membantu memberikan kepuasan dan nilai tambah serta membawa citra baik bagi perusahaan. Sistem informasi manajemen keuangan atau biasa disebut dengan SIMKEU adalah sistem pencatatan informasi mengenai keuangan perusahaan seperti kas kecil dan kas besar. SIMKEU ini dibuat oleh Berkah Sistem untuk tujuan pembelajaran mengenai sistem keuangan yang sangat sederhana, guna untuk mencatat informasi pemasukan dan pengeluaran baik kas kecil maupun kas besar. Selain bisa digunakan untuk pencatatan keuangan sederhana, SIMKEU ini juga sangat berguna untuk para pencipta pemrograman yang baru belajar mengenai pembuatan sistem sederhana khususnya untuk kebutuhan SIMKEU. Kedua, tinjauan pustaka. Menurut Jogianto 2001/8, informasi atau information dapat didefinisikan sebagai data-data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. McLeod, Raymond Jr., dan Kirkpatrick 2007/10. Data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Sistem informasi adalah sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Menurut Station 1994, tingkat kepuasan konsumen ditentukan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dari suatu produk atau jasa dengan hasil berdasarkan pengalaman dengan mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Hasil yang sama merupakan kepuasan dari konsumen. Tetapi jika hasil yang diperoleh sangat sedikit dari yang diharapkan, hal itu merupakan bentuk ketidakpuasan konsumen. Sedangkan menurut Kotler 2002, kepuasan pengguna dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat perasaan seseorang pengguna sebagai hasil perbandingan antara harapan pengguna tersebut. Jika kinerja produk memenuhi ekspektasi dari konsumen, maka tingkat kepuasan konsumen adalah tinggi. McLeod, Raymond Jr., dan Kirkpatrick 2007/12. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri dari entitas organisasi formal perusahaan atau subunit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Keuangan dapat secara luas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Ada banyak kategori spesifik lainnya, seperti keuangan perilaku yang berupaya mengidentifikasi alasan kognitif atau emosional, sosial, dan psikologis di balik keputusan keuangan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa disebut juga manajemen keuangan. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iriwati 2017, Irawati, Salju, Hafid dengan judul Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT Telkom Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Telkom Kota Palopo. Jenis penelitian yang dilakukan adalah
adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada karyawan PT Telkom Kota Palopo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang menggunakan analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan atau staf yang berada pada PT Telkom Kota Palopo. Dari total 45 kuesioner yang tersebar, hanya ada 45 kuesioner dari responden yang kembali dan dapat diolah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui antar variabel adalah analisis regresi sederhana dan penguji hipotesis dengan bantuan software SPSS 2001 for Windows untuk mengolah data. Berdasarkan hasil analisis, terdapat pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa 0,05. Yang kedua yaitu penelitian ini dilakukan oleh Made 2006 berjudul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan Perceived Usefulness pada kepuasan pengguna akhir software akuntansi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris arah pengaruh kualitas sistem informasi, kualitas informasi, dan perceived usefulness pada kepuasan penggunaan akhir software akuntansi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variasi variabel kepuasan penggunaan akhir software akuntansi dapat dijelaskan oleh variasi variabel kualitas sistem informasi, kualitas informasi, dan perceived usefulness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh positif pada kepuasan pengguna akhir sistem informasi. Hasil penelitian ini berarti semakin baik kualitas sistem informasi, kualitas informasi, dan perceived usefulness, maka akan meningkatkan kepuasan penggunaan akhir software akuntansi. Sampel yang diambil sebanyak 142 responden. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sulandri 2016 dengan judul Analisis Faktor-faktor implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA pada kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor implementasi SIMDA, yaitu kualitas data pemasukan sistem mutu, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan manajemen puncak dalam kualitas informasi pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 25 SKPD di PT Pemerintah Kabupaten Bantul dengan jumlah responden 107 pegawai bagian keuangan bagian tentang pendidikan. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan kualitas informasi pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data masukan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas sistem informasi, sumber daya manusia, kompetensi, dan dukungan manajemen puncak tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan informasi. Yang keempat, penelitian ini dilakukan oleh Yosepa S. Huta Barat 2016 berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penggunaan sistem informasi akuntansi dan kinerja individu menggunakan teori Delon dan McLean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penggunaan sistem informasi terhadap kinerja penggunanya dengan menggunakan model Delon dan McLean 2003. Terdapat 6 faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitas informasi, kualitas sistem informasi, dan kualitas layanan. Kondisi yang memfasilitasi kepuasan penggunaan sistem dan juga kinerja pengguna variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kondisi yang memfasilitasi. Kemudian, variabel terikatnya adalah kinerja individu pengguna sistem informasi. Penelitian ini juga menggunakan variabel intervening, yaitu kepuasan penggunaan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner dalam pengumpulan datanya.
Kuesioner dibagikan kepada karyawan PT Samavitro dengan usable response rate-nya 82%. Kemudian, data yang telah didapat dianalisis melalui PLS atau Partial Least Square. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas sistem informasi, kualitas layanan, dan kondisi yang memfasilitasi dapat mempengaruhi kinerja individu pengguna sistem informasi melalui kepuasan penggunanya. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono 2019, Reidi Wicaksono, dan Miss Pianti dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD pada aparatur pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, faktor infrastruktur, dan efikasi diri berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan SIPKD. Metode pengumpulan dan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan analisis berganda. Software yang digunakan yaitu IBM SPSS 21. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SIPKD sampel yang digunakan sebanyak 190 responden. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian casual research, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara berbagai variabel. Penelitian kasual bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel atau Erlina 2008. Hasil penguji digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan peneliti, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telah teoritis. Sumber data yang digunakan dalam menggunakan penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer adalah suatu data yang langsung diberikan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut, sehingga asal-usul, kelemahan, dan informasi yang terdapat pada data primer memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai sumber penelitian. Menurut Sugiono, 2008-115 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian di atas, dikatakan bahwa populasi bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan populasi sasaran adalah populasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah 79 pegawai pada bagian-bagian yang menggunakan sistem informasi manajemen keuangan di Universitas Narutama. Ada dua analisis uji regresi dan analisis uji validasi. Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh melibatkan dua atau lebih variabel bebas, atau X1, X2, dan X3, dan seterusnya, dan satu variabel terikat, yaitu Y, maka dinamakan analisis regresi atau berganda dan majemuk. Analisis uji validasi kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat dilakukan, menurut Ghazali 2013. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu diukur oleh kuesioner tersebut, uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person correlation. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik R hitung lebih besar R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.